Arnab adalah pria polos baik hati yang sudah menjomblo bertahun-tahun. Karena itu, kedua orang tua Arnab mencoba menjodohkannya dengan seorang perawat bernama Piali. Mereka bertiga pergi ke rumah Piali. Arnab dan Piali mengobrol. Arnab mengatakan, "Aku tidak pernah pacaran dan tidak mempunyai teman." Sedangkan Piali mengatakan, "Aku pernah mempunyai mantan pacar seorang dokter dan aku sudah berpacaran dengannya 4 tahun, tetapi kita akhirnya berpisah." Arnab dan Piali saling menyukai. Setelah itu, Arnab dan kedua orang tuanya pulang. Di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja menabrak seorang ibu. Arnab dan kedua orang tuanya membawa sang ibu ke rumah sakit dan ternyata ibu itu sudah meninggal dunia. Polisi datang dan menginterogasi keluarga Arnab. Kemudian polisi mendatangi TKP kecelakaan. Di sana, polisi bertanya kepada warga setempat. Mereka mengatakan, ibu itu tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan, Pak. Dia selalu membawa anjing liar ke dalam gubuknya. Polisi dan Arnab mencari gubuk itu. Ternyata di sana ada Ruksana, anaknya sang ibu yang meninggal itu. Ruksana diikat rantai di kakinya. Ruksana terlihat tidak pernah keluar dari gubuknya dan tidak punya apapun dan siapapun. Petugas otopsi melakukan otopsi terhadap jasad ibu Ruksana dan dia kaget karena di tangan ibunya Ruksana ada simbol Olok Chandra atau pengikut setan. Petugas otopsi langsung menelepon profesor. Mendengar hal ini, profesor bersiap-siap melakukan perburuan. Dia terlihat sedang di kamar mandi melepas mata palsunya. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai penyebab luka di mata profesor. Dulu, profesor menangkap beberapa orang dari kelompok tertentu yang terdiri dari pemimpin dan pengikutnya. Terlihat di sana para pengikutnya adalah seorang ibu-ibu yang sedang hamil. Profesor menarik bayi yang dikandung ibu-ibu itu sampai keluar dari rahimnya, lalu membunuh sang bayi dengan menggunakan gergaji mesin hingga tewas. Kemudian, ibu selanjutnya diambil lalu diikat. Saat profesor sedang membaca doa sambil memegang lidi api, ibu itu merebut dan menusukkan lidi api ke mata profesor. Kemudian si ibu yang sedang hamil itu lolos melarikan diri. Beberapa tahun kemudian, profesor memburu ibu yang lolos itu tapi belum berhasil. Ruksana lalu diantar ke rumah sakit untuk melihat jasad ibunya. Arnab meminta maaf kepada Ruksana karena insiden kecelakaan itu, tetapi Ruksana diam saja, seperti tidak tahu apa-apa. Setelah mengurus administrasi dan semuanya, Arnab mengantar Ruksana ke gubuknya menggunakan payung karena hujan deras. Setelah sampai di gubuk Ruksana, Arnab memberikan payung itu kepada Ruksana karena Arnab khawatir Ruksana akan kehujanan. Ruksana melihat Arnab adalah sosok pria yang baik hati. Saat Ruksana menoleh ke belakang, di sana terlihat ada wajah ibunya Ruksana yang baru saja meninggal. Ternyata, ibu yang selama ini dicari profesor itu adalah ibunya Ruksana. Saat ibunya mendekat, Ruksana melihat wajah ibunya berubah menjadi sosok jin ifrit. Ruksana berlari ketakutan. Tiba-tiba Ruksana merasakan sakit di perutnya seperti keracunan. Ruksana lalu memanggil salah satu anjingnya. Beberapa hari kemudian, Arnab bertemu dengan Piali. Piali mengatakan bersedia menikah dengan Arnab. Piali ingin mengatakan sesuatu kepada Arnab, tapi Piali menundanya karena takut Arnab akan meninggalkannya. Kedua orang tua mereka saling bertemu untuk membicarakan pernikahan. Setelah profesor mendapatkan info lokasi gubuk Ruksana, profesor langsung memburu Ruksana. Ruksana terlihat sedang mengambil air ke dalam ember lalu merendam kepalanya masuk untuk menghindari suara azan. Ruksana kesakitan jika mendengar suara azan. Profesor masuk ke gubuk Ruksana tetapi Ruksana menghilang. Profesor hanya mengambil sehelai rambut Ruksana dari ember itu. Malam hari, saat Arnab mau tidur, Arnab melihat jejak kaki di dalam kamarnya. Arnab mengikuti jejak kaki itu. Ternyata ada Ruksana yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Arnab bingung dengan kedatangan Ruksana. Arnab memberikan handuk kepada Ruksana dan membuatkannya segelas susu hangat. Ruksana mengatakan, profesor yang membawa lidi api itu akan membunuhku. Dulu aku dan ibu tinggal di pegunungan. Lalu profesor itu datang. Ibuku melepas rantaiku lalu menyuruhku berlari. Arnab bertanya kepada Ruksana, siapa profesor itu? Untuk apa dia ingin membunuhmu? Arnab dan Ruksana sama-sama tidak tahu kenapa profesor itu ingin membunuh Ruksana. Arnab lalu memberikan obat kepada Ruksana karena melihat kaki Ruksana yang lecet. Ruksana menolak karena dia tidak mau disentuh Arnab. Ruksana lalu tidur di apartemen Arnab. Profesor terlihat sedang berdiskusi di rumah dengan anak buahnya. Anak buahnya mengatakan, Profesor, jin ifrit itu apa? Profesor menjawab, kita tidak bisa melihat jin ifrit. Kita hanya bisa mendengar nafasnya. Yang bisa melihatnya hanyalah Kalapori, pengikutnya yang merupakan penyihir hitam. Dia adalah orang yang membawa pesan Ifrit. Ifrit adalah jin yang paling berbahaya. Ruksana sedang memotong kukunya di kamar Arnab. Tiba-tiba, Ruksana mendengar suara aneh. Ruksana menghampiri suara itu dan ternyata Ruksana melihat sosok yang menyeramkan.
Ruksana berlari ketakutan. Ruksana bersembunyi di kamar mandi. Ia juga melihat sosok jin Ifrit di kamar mandi, lalu Ruksana memasukkan kepalanya ke dalam seember air. Sore hari, Arnab pulang dari kerjanya. Arnab membelikan baju untuk Ruksana. Ruksana mulai menyukai Arnab karena Arnab sangat baik kepadanya. Kemudian, mereka makan berdua di depan televisi. Ruksana melongo saat melihat televisi, karena ia belum pernah melihat televisi sebelumnya. Arnab mengatakan, "Ruksana, aku sudah menemukan tempat penginapan yang bagus untukmu. Besok pagi, aku antar kau ke sana." Ruksana ngambek dan tidak mau makan. Ruksana tidak mau pergi. Dia ingin tetap stay dan tinggal di apartemen Arnab. Malam hari, saat Arnab pergi, Ruksana melihat film yang mempertontonkan adegan dewasa. Ruksana jadi penasaran bagaimana rasanya melakukan adegan itu. Tiba-tiba, Ruksana merasa kesakitan di perutnya. Arnab datang dan menawari Ruksana pergi ke dokter, tapi Ruksana menolak. Ruksana mengatakan, "Ini sudah biasa terjadi padaku sebulan sekali. Tinggalkan aku. Kau tidur saja." Saat Arnab tertidur, Ruksana diam-diam turun ke bawah apartemen mencari anjing liar. Dan ternyata Ruksana menggigit leher anjing itu hingga tewas. Profesor mendatangi seorang wanita Kalapuri yang disekap di gudang lalu memberikan sehelai rambut Ruksana. Profesor bertanya, "Gimana Ruksana? Katakan, jangan mencoba-coba membohongiku." Kalapuri itu menjawab, "Profesor, hamili aku dulu. Aku ingin mempunyai anak." Profesor itu membacakan kalimat-kalimat suci untuk membuat Kalapuri itu takut. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Kalapuri itu mengatakan, "Aku tidak tahu di mana Ruksana, tetapi dia sudah tenang hari ini karena sudah mengeluarkan racunnya. Ruksana sekarang hidup dan jatuh cinta dengan seorang pria. Dia akan membunuh kalian semua satu persatu." Profesor kemudian pergi dan memberikan tumbal seekor ayam kepada Kalapuri itu. Arnab berangkat ke kantor seperti biasa. Saat Arnab turun ke bawah, Arnab melihat warga sekitar apartemen berkumpul dan melihat seekor anjing yang tewas. Mereka semua kaget dengan tragedi ini. Ruksana sedang bersantai di apartemen Arnab. Tiba-tiba, kuku Ruksana memanjang. Ruksana panik dan mencari pemotong kuku, dan ternyata tidak ketemu. Ruksana lalu bersembunyi di kamar mandi seperti biasa. Ruksana mengisi ember dengan air penuh. Arnab pulang dari kantornya. Saat masuk apartemen, Arnab melihat tangan Ruksana terluka karena memotong kuku menggunakan pisau. Arnab memberikan obat ke tangan Ruksana. Karena Ruksana sudah jatuh cinta dengan Arnab, Ruksana bersedia disentuh tangannya oleh Arnab. Ruksana langsung mencium bibir Arnab, kemudian mereka melakukan hubungan intim. Terlihat Kalapuri senang dengan hal ini karena mereka akan mempunyai keturunan lagi. Besok pagi, mereka berdua terbangun. Tiba-tiba, Piali menelpon Arnab. Ruksana terlihat tidak suka alias cemburu. Arnab lalu berangkat kerja. Di tengah perjalanan, Arnab didatangi profesor. Profesor itu sudah tahu Ruksana ada di apartemen Arnab. Profesor itu mengatakan, "Ruksana bukan manusia. Dia adalah seorang pari. Dia anaknya jin Ifrit. Dia dikandung selama zaman Olak Chandra. Dia sangat berbahaya. Aku sudah lama mencarinya. Kau harus berhati-hati dengannya. Dia akan membuatmu jatuh cinta kepadamu dan menjebakmu. Dia ingin memperbanyak keturunan dari manusia. Lalu dia akan membunuhmu." Arnab tidak suka dan tidak mengerti apa yang diomongkan profesor, tapi Arnab terus berpikir apakah benar yang dikatakan profesor. Malam hari saat Arnab pulang dari kerja, Arnab diikuti anak buah profesor. Petugas otopsi itu memukul kepala Arnab hingga pingsan. Arnab terbangun lalu pulang dengan keadaan luka di kepala. Ruksana kaget melihat Arnab terluka. Arnab mengatakan, "Aku tadi bertengkar dengan petugas otopsi. Apa benar apa yang dikatakan profesor itu? Olak Chandra, pari, Ifrit. Aku tidak mengerti apa maksud profesor. Apa benar kau akan menjebakku?" Ruksana hanya terdiam membisu. Ruksana sedih melihat Arnab terluka. Ruksana marah kepada petugas otopsi itu. Arnab diberi obat oleh Ruksana lalu tidur. Saat Arnab sudah tidur, Ruksana keluar dari apartemen dan pergi ke gedung otopsi. Sesampainya di sana, Ruksana langsung menjergap petugas otopsi itu dan menggigit lehernya hingga tewas. Setelah itu, Ruksana kabur melarikan diri. Besok pagi, Arnab bangun seperti biasa. Ruksana yang sudah mencintai Arnab langsung mencium bibirnya. Tiba-tiba, Piali datang ke apartemen Arnab. Piali melihat kemesraan mereka berdua. Piali marah dan keluar dari apartemen Arnab. Piali langsung membatalkan rencana pernikahan ini karena menganggap Arnab sudah selingkuh. Arnab juga marah terhadap Ruksana dan mengusirnya. Ruksana spontan mencekik leher Arnab. Karena ingat bahwa ia mencintai Arnab, Ruksana lalu melepasnya dan meminta maaf.
Seketika itu, Arnab menjadi takut kepada Ruksana. Arnab mengunci dirinya di dalam kamar. Ruksana merasa bersalah lalu membuat lukisan wajah Piali agar Arnab dan Piali bisa baikan. Arnab melihat berita di televisi tentang kematian petugas otopsi. Arnab kaget melihat berita itu. Akhirnya, Arnab mulai mencari kebenaran apa yang dikatakan profesor. Arnab pergi ke perpustakaan. Arnab mendapatkan informasi bahwa di tahun 1990 di Bangladesh ada tragedi banyak gadis kecil menghilang. Diyakini dalam semua ini adalah kelompok pengikut setan bernama Olak Chandra. Tujuan kelompok ini adalah melanjutkan garis keturunan jin Ifrit. Pemimpin kelompok itu selalu mengucapkan kalimat sebarkan darah dan sebarkan garis keturunan, lalu membuat simbol Olak Chandra di tangan para pengikutnya. Saat kejadian ini mencuat, pergerakan melawan Olak Chandra digalakkan. Pergerakan ini dipimpin oleh Profesor Khosim Ali. Masyarakat sangat mendukung pergerakan ini. Ifrit adalah jin yang paling berbahaya. Ifrit tidak dapat terlihat. Kita hanya bisa mendengar nafasnya. Ifrit mampu berhubungan intim dengan manusia. Hasilnya, si wanita akan melahirkan seorang anak jin Ifrit. Anak-anak ini lahir hanya dalam waktu sebulan. Mereka terlahir tanpa tali pusar dan tidak mempunyai pusar. Racun mengalir dalam darah anak-anak Ifrit ini. Jika tidak dikeluarkan sebulan sekali, mereka bisa mati. Tujuan Ifrit ini adalah memperbanyak keturunan. Setelah mengetahui semua ini, Arnab pulang ke apartemennya. Pagi hari, Ruksana mengatakan kepada Arnab bahwa dirinya telah hamil. Karena sudah mengetahui semuanya, Arnab mengatakan kepada Ruksana, jika kau ingin tetap tinggal bersamaku di sini, kau harus aku rantai. Karena Ruksana sudah bucin kepada Arnab, Ruksana menurut saja dan ternyata sang profesor dan anak buahnya datang. Arnab bekerja sama dengan profesor untuk membunuh Ruksana karena Ruksana adalah anak jin Ifrit, jin yang paling berbahaya. Ruksana panik dan ketakutan. Ruksana berteriak minta tolong kepada Arnab. Ruksana mengatakan, Arnab, profesor akan membunuh anak kita. Tolong aku Arnab, tolong aku. Arnab cuek saja karena Arnab tahu Ruksana adalah anak jin Ifrit. Ruksana diikat di rantai dan ditutup mulutnya di kamar Arnab. Profesor memukuli Ruksana dengan tali secara membabi buta agar Ruksana merasa kesakitan. Karena jika Ruksana merasa kesakitan, racun dalam tubuh Ruksana akan meningkat. Secara otomatis, Ruksana akan mati terbunuh oleh racunnya sendiri. Arnab terpaksa meninggalkan apartemennya sampai Ruksana dibunuh. Arnab tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. 1 bulan kemudian, Arnab terus mengurung diri di dalam kamar dan tidak pernah keluar. Seluruh keluarganya menyuruh Piali untuk menemuinya. Akhirnya, Piali mendatangi kamar Arnab dan berbicara kepadanya. Arnab mengatakan, gadis yang kau lihat menciumku adalah anak jin Ifrit. Dia sedang mengandung anakku. Arnab mengatakan aibnya kepada Piali. Barulah di sini Piali sadar siapa wanita itu. Piali akhirnya mengatakan aibnya kepada Arnab juga. Dulu saat aku berpacaran dengan mantanku seorang dokter selama 4 tahun itu, aku dihamili dan ditinggal. Aku kemudian memutuskan untuk menggugurkan bayiku. Karena sudah sama-sama melakukan pengakuan dosa, mereka berdua akhirnya saling mengerti. Arnab tiba-tiba teringat akan bayi yang dikandung Ruksana. Arnab pergi ke apartemennya untuk mengecek kondisi Ruksana. Sesampainya di sana, Arnab melihat anak buah profesor yang menjaga Ruksana tewas digantung. Ruksana berhasil lolos. Ruksana dalam keadaan hamil pergi ke rumah profesor. Sesampainya di sana, Ruksana langsung membunuh profesor dengan memutar kepala profesor hingga tewas. Arnab menelpon profesor tapi profesor tidak mengangkat. Arnab lalu teringat Piali. Arnab yakin Piali dalam keadaan bahaya. Ruksana pasti akan membunuh Piali. Arnab langsung pergi ke apartemen Piali. Dan ternyata benar, Ruksana mendobrak masuk ke apartemen Piali. Piali terlibat baku hantam dengan Ruksana yang tengah hamil. Ruksana ingin membuang racun dengan menggigit leher Piali. Piali lalu mendorong dan membuat Ruksana jatuh tersungkur. Ruksana merasa kesakitan. Piali lari dan bersembunyi di kamar sebelah. Piali merasa kasihan mendengar suara erangan Ruksana yang kesakitan. Piali tahu Ruksana kesakitan karena hamil. Piali merasa iba karena ia dahulu juga pernah hamil. Piali akhirnya memutuskan untuk membantu Ruksana. Piali membawa bantal untuk membuat posisi Ruksana nyaman. Piali membimbing Ruksana untuk terus bernafas dan mendorong bayinya. Terlihat di sana ada Kalapori sedang menunggu kelahiran bayi itu. Akhirnya Ruksana berhasil melahirkan bayinya. Dan ternyata bayi itu lahir mempunyai tali pusat seperti bayi manusia normal. Piali pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tiba-tiba Ruksana menghilang dan meninggalkan bayi itu. Arnab datang dan kaget karena melihat bayi itu normal seperti bayi manusia biasa. Arnab langsung menuju gubuk Ruksana di hutan. Ruksana sedang kesakitan di perutnya. Tanda racun dalam tubuhnya harus dikeluarkan. Ruksana melihat Arnab lalu menyuruh Arnab untuk pergi jauh. Arnab mengatakan, maafkan aku Ruksana karena telah membiarkanmu seperti ini. Aku seperti ini karena aku ketakutan. Ruksana menjawab,
kau boleh takut kepadaku, tapi kau tidak boleh takut kepada anakku, karena anakku itu normal. Dia tidak sepertiku. Arnab lalu memeluk Ruksana. Ruksana terlihat ingin membuang racun dengan menggigit leher Arnab, tapi Ruksana sangat mencintai Arnab. Ruksana memilih menelan racunnya sendiri dan mati dalam pelukan Arnab. Habis. Apa pesan dari film ini? Anak bayi Arnab dan Ruksana lahir normal, mempunyai tali pusar. Itu terjadi bukan karena nafsu jin ifrit, tetapi itu terjadi karena cinta Ruksana terhadap Arnab. Karena kekuatan cinta bisa mengalahkan kekuatan jahat.